Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Putra-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hatinya, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Malah kita membuka hati dan budi kita untuk menerima sabda Tuhan. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Pembacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh,
kalau Roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika Roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Uskup, para romo, para suster, bruder, ibu dan bapak, rekan-rekan muda, adik-adik dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi dan berkah dalam, Romo. Bagaimana rasanya hari ini? Lega? Lega. Romo Andre lega karena sudah menyelesaikan lagu Mazmur tadi. Luar biasa. Luar biasa ya, terima kasih Romo Andre. Romo Kanjeng, Romo Kanjeng. Ini lega karena memberi saya tugas homili. Iya, lega sekali Romo. Lega ya? Lega sekali. Iya, jadi yang tidak lega siapa? Sebentar lagi saya lega. Nah, baik, kembali ke laptop. Kembali ke bacaan yang kita renungkan.
Saudari dan saudaraku yang terkasih, tadi saya bertanya, apakah Anda merasa lega? Dalam hidup kita, seringkali kita juga mengalami rasa berat, pikirannya itu mumet gitu ya, penat, lalu hatinya rasanya tidak damai, ada beban dalam hidup yang kita jalani. Kadang-kadang kita merasakan demikian. Nah, Matius dalam Injil hari ini ingin melukiskan suasana banyak kalangan, banyak orang yang hidupnya terbebani. Misalnya ya, secara politis, masyarakat waktu itu pada zaman Yesus berada dalam kuasa penjajahan Romawi. Tidak gampang secara politis. Lalu rajanya Herodes itu ya bongora-rodo ngawur banget ya. Kurang perhatian, tidak menunjukkan karakter pemimpin yang membela dan berada untuk masyarakat atau bangsanya sendiri. Ini memberi beban juga bagi banyak kalangan. Itu secara politis. Lalu secara sosio-religius, ini para imam dan para ahli Taurat itu yang gaya. Ya. Bukannya membantu orang untuk dapat menghayati situasi masyarakat ini dan juga hidup keagamaannya menjadi lebih tenang, lebih damai. Tetapi banyak dari para ahli Taurat dan para imam, tidak semua ya, tapi banyak, justru menekan dan mengajarkan, menginterpretasikan Taurat yang jumlahnya 613 aturan. Bayangkan, itu menjadi beban yang bisa menyiksa. Sehingga ungkapan-ungkapan keagamaan tidak mengembangkan dan menumbuhkan iman yang hidup akan Yahweh, akan Allah yang justru datang untuk menghidupkan. Itu dari sisi sosio-religius. Dari pengalaman personal masing-masing, kita mendengar pada minggu kemarin ini ya, kisah bagaimana banyak orang sakit, ada yang lepra atau kusta, ada yang demam, dan macam-macam sakit, ada yang kerasukan setan, ada yang ketakutan, kehilangan kepercayaan karena hilangnya sosok pemimpin yang membantu dan mengarahkan hidup mereka untuk dapat mengalami sejahtera dan damai. Itu beban. Maka Yesus berkata, datanglah kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam arti ini, ya, banyak keletihan, kelesuan dan beban yang dialami kalangan pada waktu itu. Dalam situasi ini, hadirlah sosok Yesus yang luar biasa, yang memberi simpati pada banyak orang, yang kuasa mengajarnya lain daripada yang lain, seperti para ahli Taurat, berbeda sekali. Banyak kalangan merasakan bukan hanya kehebatan Yesus menyembuhkan atau mengusir roh jahat atau menghardik angin ribut, bukan itu pertama-tama. Tetapi hati mereka merasa damai, merasa lega atas kehadiran sosok Yesus yang memiliki kuasa mengajar begitu baik dan indah, memotivasi hidup mereka untuk dapat memahami Taurat secara lebih tepat dan benar. Dan tidak hanya itu, kelembutan Yesus yang diungkapkan dalam pengajaran diungkapkan juga dalam tindakan rendah hati, yaitu tidak hanya asal omong, tetapi Yesus justru melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa hidup itu bernilai, bahwa setiap manusia layak dan pantas dihargai dan bertumbuh sesuai talenta dan bakatnya masing-masing. Bukan dicekoki dengan doktrin-doktrin yang menghalangi pertumbuhan iman maupun pribadi mereka. Karena itu orang-orang pada penasaran, siapakah sosok Yesus ini? Rasanya lega
kalau ada berada bersama Yesus. Kami di komunitas ini juga lega. Ya, kalau Bapak Uskup datang itu lega. Ya. Kenapa leganya, Romo Andre? Kenapa? Bapak Uskup kenapa? Iya, kalau Bapak Uskup ada kita lega tuh di komunitas. Banyak kiriman ya. Banyak kiriman dan banyak pekerjaan. Ya. Dan ini yang membuat lega ini kalau Bapak Uskup Romo Kanjeng ini tertawa. Coba Bapak Uskup tertawa. Ini. Ini tanda bahwa everything is doing well. Ya. Ya, segalanya jalan oke. Bukan berarti beban pekerjaannya tidak ada atau sedikit. Banyak beban pekerjaan, tantangan. Tetapi kalau sudah tertawa begitu, beres ini. Berarti oke begitu ya Romo Kanjeng ya. Oke. Nah, itu kelegaan. Sama Romo Andre juga lega. Ya, melihat Romo Andre itu tenang, pasti akan habis di makanan. Maksudnya diresiki, diberesi. Oh, tidak saya makan juga. Oh, dimakan juga ya. Ya. Begitu. Nah, saya akan lahap. Ya, jadi memberikan kelegaan, ya, kehadiran, kebersamaan. Ya, demikian dengan Yesus kita bisa bayangkan ya, kehadirannya memberi kelegaan. Kalau menurut konfraternya Romo Andre itu, mereka kalau lihat Romo Andre itu lega. Orang kayak gini aja bisa jadi Romo gitu, apalagi saya. Nah, itu memberi lega, ini just kidding ya. Tapi poin saya, saudari dan saudaraku yang terkasih, kehadiran sosok Yesus itu memberi kegembiraan, memberi kelegaan. Juga dalam mengajarnya, dalam berbuat sesuatu. Ini yang memberikan rasa penasaran pada banyak orang, siapakah Yesus itu? Nah, tapi ini anehnya ya, meskipun Yesus begitu istimewa, luar biasa, tetap ada dua sikap dalam menghadapi apa yang diperbuat oleh Yesus ataupun yang dikatakan oleh Yesus. Sikap pertama itu dilukiskan dalam kiasan orang yang bijak dan pandai itu yang dikritik oleh Yesus. Tidak mampu menangkap tanda-tanda kehadiran ilahi. Karena apa? Ya karena mereka hanya bersandar pada pemikirannya sendiri, pada rasa perasaannya sendiri. Mereka tidak terbuka, tidak open minded. Mereka tertutup, saklek pada apa yang ada dan tidak bisa melihat adanya kemungkinan-kemungkinan baru, peluang-peluang baru yang ada dari kehadiran Yesus. Ya, itu problemnya. Yang kedua, ada kelompok yang disebut dengan orang sederhana, tanda kutip orang kecil, yang justru memiliki sikap hati yang lebih terbuka, yang lebih melihat peluang untuk memahami peristiwa hidup dan mencari tahu lebih dalam siapakah Yesus itu. Karena bagi dirinya, Yesus itu melegakan dan memberi damai. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dengan demikian saya memiliki semacam rangkuman ya, pesan pokok dari pesan Injil hari ini. Ya, yang pertama, dalam doanya jelas Yesus menunjukkan bahwa dia berdoa kepada Bapa. Artinya di sini ada pernyataan iman yang jelas sekali bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh putra Allah. Sebab tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Yesus sungguh putra Allah. Karena itu kelegaan, kedamaian, kegembiraan dirasakan. Karena Allah hadir dalam belas kasih-Nya yang nyata untuk membantu kita dan membantu kita dalam bertumbuh sebagai pribadi dan secara bersama hidup menjadi lebih bernilai dan bermanusiawi. Dan itu berakar dan berdasar pada kasih belas kasih Tuhan yang dicurahkan melalui kata dan perbuatan Yesus. Pesannya, Yesus itu sungguh putra Allah. Ajakannya bagi kita adalah, mari kita bersandar hanya kepada Yesus. Mengarahkan hidup kita kepada Yesus dalam doa dan segala perbuatan-perbuatan baik maupun pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, pesannya adalah,
kalau dibuat drama musikal itu ada nyanyiannya, pesan yang kedua. Ya. Pesannya ini. Pakai musik ya, enggak apa-apa ya, variasi. Enggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Mari. Coba perhatikan kata-kata pesan Yesus ini. Belajarlah padaku, karena aku lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan diam dalam damai abadi. Lalu Yesus mengajak, aku ini lemah lembut dan rendah hati, kan ku lunakkan hatimu yang keras dan membatu. Belajarlah padaku, karena aku lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan diam dalam damai abadi. Terima kasih. Mengikuti Yesus, belajar pada Yesus yang lembut dan rendah hati. Lembut artinya adalah kehadiranku memberikan damai, rasa lega pada seseorang. Rendah hati berarti kehadiranku menumbuhkan, memotivasi orang sehingga orang itu sungguh berkembang dan bertumbuh dalam hidupnya. Maka ajakannya bagi kita adalah, mari kita selalu memberi kesempatan dan melihat segala hal yang baik dan positif dan memberikan motivasi pada orang lain untuk maju dan berkembang. Pesan yang ketiga, masih ayat yang kedua. Rahasia yang tersembunyi bagi orang pandai, kan ku nyatakan bagimu, orang yang sederhana. Belajarlah padaku, karena aku lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan diam dalam damai abadi. Pesan yang terakhir dari Yesus adalah, mari memiliki sikap seperti orang sederhana. Terbuka hatinya, terbuka pikirannya, sumeleh dan percaya kembali pada yang pertama, bersandar pada rahmat dan belas kasih Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati seluruh karya pekerjaan dan pelayanan amal kasih-Mu. Kita saling mendoakan, di dalam Yesus kita memperoleh damai dan sukacita. Amin. Amin.
Terima kasih Romo Arya untuk homilinya yang sangat luar biasa. Romo sudah lega? Sampun Romo Kanjeng. Ya, kami juga lega karena mempunyai Yesus Kristus yang menjadi sandaran kehidupan kita. Dialah dasar tujuan iman kita. Karena itu mari sekarang kita perbarui iman kepercayaan kita kepadanya.